Nasya. Alam. Bawa kalau ini di Mubarak. Harap po foto na sa John. Jadi motivasi na deh. Foto ko John na mo. Sandal. Jadi ketika lapan Zaid ada situ Zainya, Zanya, ada situ Yanya, ada situ Dali. Tapi kalau ikrab khopat khusus kepada isim, tidak masuk kepada fiil. Tun. Jadi kita lihat muslimatun. Saran saya sebelum menonton mengkaji kitab Mukhtasar Jiddan, tonton dulu jurmiahnya, karena agak sulit nanti memahami kitab Mukhtasar Jiddan kalau tidak mumpuni kitab jurmiahnya, karena itu sangat berkaitan. Karena nanti saya menerangkan kitab Mukhtasar Jiddan itu agak cepat dia. Ila hadratina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan masyarakat tanggal Mubarak, tanggal kerjanya dibuat, karena itu nanti jadi kenangan yang terindah, sehingga nanti tapi itu sangat berharga yang tak bisa lagi ditawar-menawar. Dan usahakan itu kitab itu menjadi sampai sakaratul maut kita miliki. 2020 2020 Jumat 19 Mei. Jumat 19 Mei jam 2.20 di Mutarim Baru. Itu biasa juga kalian gantikan kau itu aslinya gurunya Syekh Alam. Paman kalau ini di Mubarak. Harap po Jolo kan pakai al nih. Mana sila pakai al? pakai al-sunnah Al Mubarak. al-mubarak. Ini sebenarnya al-mubarak kita poti doi. Jadi ada kalak golar si Jaki kan. Jadi golar kepanjangnya Jaki Mubarak. Jadi pas kelas 5 kan namanya ikut di piau ceramah. Oh, aksi Kan. Aksi. Karena tuh pan ceramah nih kan. Gaya anak itu jadi bisa dulu kan. langsung ikut nih kan. Habis itu ada tuh sih ya. Juga kata Juara tadi. satu aksi kan. Oh, juara ada aksi. Jadi sih suara ada kan. Atas kek itu sih pada jadi baru masuk ini dah bawa kori bubar nah sebenarnya pembuatan seni deh Oh, nggak ada. Jadi bisa jadi badung abena mungkin tiba bisa juga katunda bisa termotivasi bagi gitu tengah ada. Jadi pas ibadah contoh kado tia so kan nih mah iya juga ada kiblat motivasi nih bah langsung ada bocah sobat juga ada motivasi putus ya katunda hafal reduson ini kan jadi motivasi karena gue gitu di media napiran dong nama orang konongkapan hadis natok kasih sudah bikin bagai beliau jadi mau wapal mahai karena selalu saya kadang mau modom sebelum modom misalnya semangat menerangkan dari sini utangin bayi jadi motivasi minimal dok sade termotivasi itu itu dia karena itu Aderai motivasinya kan kurus keren pengen ada jodoh kan motivasinya enggak Bruce Lee karena jadi sembadan naik masuk Aderai pe olahraga saja iya minimal fotonya saja jadi motivasinya deh foto ku jadi namu sanggup bahaba itu kan ini kira-kira pas lalaho jadi termotivasi mungkin 24 jam malah memberi kamu motivasi kan tema di fotonya coba semuanya biaya cocok tong na masalah buat penado lucu nanti yang mungkin mana tong saat dia kuy datang biaya kan dan ikin buaya ka buaya ya dong cocok berpanggil nah jawab tong
Memang nah lucu-lucu nah, tapi alhamdulillah dari pemahaman nah di bidang fikih atau panji. Betul. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamul arabiyata wa 'allimuhan nasa. Pelajarilah bahasa Arab dan ajarkanlah bahasa Arab itu kepada manusia. Karena bahasa Arab itu maksudnya Arab asli, bahasa Arab asli. Karena yang sekarang itu yang berada di Mekah, di Madinah itu mulai tercampuri bahasa Ammi. Bahasa Ammi ini jadi sudah tidak mengikuti lagi koedah-koedah yang salah. Jadi andai kan kalian tanya nanti sama Umar, dia tidak tahu itu apa fa'il apa. Yang penting pasti dia baca koma Zaidun. Pasti dia baca ja'a Zaidun. Walaupun di daerah itu belum ada nahwu sorof. Kemudian kalian datang Zaidun fa'il. Zaidun fa'il rofa. Apa fa'il apa rofa? Enggak paham dia itu. Nah, seperti itulah karena itu bahasa asli. Kemudian juga ada juga motivasi juga pelajarilah bahasa Arab karena saya orang Arab kata Nabi dan Al-Qur'an bahasa Arab dan nanti penduduk di surga itu bahasa Arab. Maksudnya terus supaya menekuni bahasa Arab ini dan supaya bagus kita berbahasa Arab itu dan baca kitab kuning juga karya-karya Arab yang fusha maka butuhlah dengan nahwu sorof dan rata-rata juga kitab karya ulama tidak berbaris sehingga butuhlah nahwu sorof. Terus bismillahirrahmanirrahim. Tapi setelah pelajari jangan pula lupa diajarkan baik satu orang walaupun nanti muridnya gelas, mangkok dan sebagainya latih-latihan kan atau nanti yang alim menjadi murid. Guru mabadi jadi muridnya kan. Al-kalam wala jumhur qaul fi'li bil wadi. Kalam ialah lafaz yang tersusun lagi berfaedah dengan bahasa Arab. Yakni annal kalama indan nahwiyina bahwa yaitu maksudnya artinya bisa diartikan ya yakni sesungguhnya kalam menurut ulama nahwu huwa lafzu ila akhirih. Maksudnya ila akhiri al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi kadang orang mana tadi namanya Sidon. jadi kita buat aja contohnya dulu. Nah, penting koma Zaidun. Ini sudah kalam ini. Berarti kalau sudah kalam berarti sudah lapas, sudah murakkab, sudah mufid, sudah wadah. Betul. Terus diterangkan satu persatu dia. Setelah kalam itu disebutkan terangkan satu persatu. Falabzu lak maka lapas wasatul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Maka lapas ialah suara yang mencakup atas sebahagian huruf hijaiyah. Jadi ada huruf hijaiyah qaf, alif, mim, za, ya ada. Terus kazaidun seperti zaid. Fa innahu sautun maka sesungguhnya lafaz zaid itu suara. Istamala ala zayi wal ya'i wad dali terkumpul atau tercangkup atas za, ya dan dal. Jadi ketika lafaz zaid ada situ zainya, zanya, ada situ ya-nya, ada situ dalnya. Kemudian dilapaskan juga kan? Maka itulah sekilas dengan lapas saja. Kalau sebenarnya kita mengatakan zaidun saja kan, maka itu dikatakan lapas karena dilontarkan, disuarakan, kemudian berbentuk huruf hijaiyah, ada situ huruf hijaiyah. Fa illam yashtamil maka jika tidak tercakup ala ba'dil hurufi atas sebagian huruf, maksudnya tidak ada situ huruf hijaiyah, kasotit tibili seperti suara gendang. Jadi suara gendang tidak ada situ huruf hijaiyah, tapi dia bersuara, maka lafaz tidak dikatakan. Fala sama lafzun maka tidak lapaskan, tidak disebut dia lafaz. Terus fakharaja bil lafzi maka terkecuali dengan lafaz. Jadi ini tidak disebut lafaz ini, itu maksudnya. Maka mufid dan sesuatu yang ada itu mufid bermanfaat, jadi ya bermanfaat bisa dipahami. Tapi karena dia tidak dilapaskan sehingga kategori lafaz tidak disebutkan dia. Contoh walam yakun lafzan dan tidak dilapaskan kal isyarati seperti isyarah. Ibarat kita memanggil orang. Nah, itu kan isyarah dia kan, memang mufid, tapi karena dia tidak dilapaskan maka tidak disebut dia lapaskan. Wal kitabati dan kitab ini kan tulisan, kitab-kitab ini. Nah, ini kan mufid kita ini. Tapi dikarenakan tak ada lapas maka tidak dikategorikan lapas yang ada di kalam itu dia kan. Terus wal aqdi dan akad ini kaitan. Nah, jadi ada mengatakan juga simbol atau logo
logo. Kan bisa dipahami logo tersebut, bagaimana nanti perjuangan logo tersebut kan. Atau ada juga mengatakan identik gerakan jari yang angka seperti ini. Jadi ya memang dia mufid, dia kan mufid ya. Nasbi ini apa disebut nasab ini ya? Aduh, lupa saya kata itu. Di situ ada apa saya terjemahannya? Reklami. Apa? Enggak, ini maksudnya seperti kita di jalan, kita mau ke arah, ada apa namanya itu? Kiri, Rambu-rambu. kanan, itu maksudnya. Itu. Jadi kita paham, tapi dia tidak dikategorikan lafaz karena tidak dilepaskan. Fala sama kalaman, maka tidak disebutkan kalam mulai isyarah kita angkat kemudian nasab indan nuhati menurut ulama nahwu. Terus walaupun menurut si Anwar ikut kan kamu kan bukan ulama jadi terus wal murakkabu setelah kita sudah dirangkai lapas wal murakkabu makanya cocok itu. Jadi kita menerangkan jurmiyah. Jadi jurmiyah itu aja dulu terangkan dulu kan. Karena murakkab lapas akan diterangkan panjang lebar di sini nanti kita belak-belakan. Wal murakkabu dan murakkab mata rokam ini kalimat ini paksa sesuatu yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Jadi 2 kalimat 1 2 berarti murakkab itu kan. Terus nahu ka koma zaidun seperti koma zaidun berarti 1 lapas. Wa zaidun qaimun juga itu dikategorikan murakkab karena dia kena 2 kalimat. Titik. Terus wal misalul awal, misal yang pertama koma zaidun itu maksudnya itu fi'il wa fa'ilun adalah fi'il fa'il wa kullu fa'ilin dan setiap fa'il marfu diropakan. Jadi zaid itu diropakan betul. Wal misalul tsani misal yang kedua itu zaidun qaimun mubtadaun zaidun mubtadanya wa khabarun dan khabar qaimun jadi status khabar wa kullu mubtada'in dan setiap mubtada marfu'un bil ibtida diropakan disebabkan dia ibtida maksudnya di awal. Nah, di awal. Maksudnya di awal isi maksudnya kan tidak ada sebelumnya fi'il. Terus wa kullu khabarin marfu'un dan setiap khabar itu diropakan bil mubtada disebabkan mubtada qaimun ropa karena disebabkan ada situ zaidun status dia mubtada. Wa kharaja min murakkab tidak terkecuali dari murakkab al mufradu yang mufrad ka zaidin seperti zaid. Jadi enggak ikut komanya lafaz zaidun saja dia kan. Itu. Jadi kan mufrad itu kan sendiri. Terus fala yuqalu lahu kalamun maka tidak disebut dari situ kalam aidun juga indan nuhati menurut ulama nahwu. Itu karena dia tidak murakkab cuma satu saja dia. Wal mufidu dan mufid ma'afada faedatan sesuatu yang beri faedah ya sunus sukutu baik diam minal mutakallimi dari mutakalim wasami'i dan pendengar. Mutakalim maksudnya si pembicara, wasami'i dan si pendengar alaiha atas faedah tersebut. Jadi ketika saya mengatakan kepada kalian berdiri, nah, berarti kan mufid itu. Nah, mufid itu. Terus itulah saya disebut mutakalim atau nanti kalian disebut sami. Nah, kan si sami, si pendengar juga diam, gak ada pertanyaan lagi. Kemudian langsung dia berdiri kan berarti mufid. Saya juga ketika dia tidak bertanya berarti saya juga tidak akan berbicara lagi. Karena sudah bagus saya diam. Terus ka koma zaidun seperti koma zaidun. Nah, di mana si Zaid? Koma zaidun. Nah, wazin qaimun zaid itu berdiri. Fa inna kullan minhuma maka masing-masing dari keduanya maksudnya koma zaidun sama zaidun qaimun afada faedatan telah berfaedah ya sunus sukun itu bagus diam alaiha atas faedah tersebut minal mutakalim wasami'i dari si berbicara dan si pendengar. Jadi sudah diam mereka, sudah bagus mereka diam dari disebabkan adanya faedah, sudah memberi faedah. Wahyal ikhbar disebab dan dianya itu ada ikhbar pemberitahuan. Jadi dengan faedah tersebut itu dia beritakan biqiyami zaidin dengan berdirinya zaid. Jadi ketika orang bertanya di mana si zaid koma zaidun. Jadi dia paham. Fa inna sami'a maka sesungguhnya si pendengar idza sami'a dzalika apabila dia mendengar demikian la yantaziru syai'an tidak tunggu sesuatu. Jadi ada kalau situ kan dibuat yanzuru kan bisa juga. La yanzuru syai'an atau la yantaziru syai'an tapi biasa dibuat yantazir. Intazir tunggulah. La yantaziru syai'an tidak menunggu ia sesuatu. Jadi ketika saya mengatakan kum berdiri, ini otomatis kan kamu enggak menunggu apa lagi langsung connect berdiri. Terus syai'an akhar
ya tawaqqafu alaihi tamamul kalami, terhentilah atas sesuatu yang lain itu sempurnalah kalam. Jadi ketika dia paham dan dia mufid berfaedah langsung dia connect, maka disempurnalah kalam dengan seperti itu. Wa in koma titik wa yasunu aidon, dan diam juga sukutul mutakallimi, diamnya si mutakallim. Jadi dengan terhentinya tidak menunggu lagi si mutakallim pun otomatis kalau ketika nanti kamu tidak berbicara si pendengar otomatis kan saya pun diam. Masih berarti faedah kan yang saya bilang itu berdiri langsung berdiri connect. Terus wa kharaja bil mufid dan terkecuali dari mufid al murakkab mufid tidak dipahami. Jadi memang dia murakkab lebih dari dua atau dia dua tapi tidak dipahami. Nah, gulam Zaidin, gulam hamba Zaid kan dua kalimat. Tapi kan hamba Zaid, hamba si Zaid butuh lagi sesudahnya. Kenapa dengan hamba si Zaid? Lari, kata kan jelas berarti hamba si Zaid lari. Berarti Nggak kalah walaupun dia murakkab. Karena tidak mufid, tidak dipahami. Terus min ghairi isnadi syai'in ilahi, dari tanpa penyandaran sesuatu kepadanya. Maksudnya dia masih butuh makna sesudahnya. Penyandaran ke makna sesudahnya itu gulamu Zaidin, masih butuh dia hamba si Zaid. Kalau dia mengatakan lari berarti kan paham. Ini nggak dikatakan cuman gulamu Zaidin. Terus contoh lagi, wa in qama Zaidun, jika berdiri si Zaid, fa inna tamamal faedati fihi yataqaffu ala dzikri jawab syarti, maka sesungguhnya sempurna faedah di situ yang lapas in qama Zaidun, jika berdiri si Zaid, terhenti atas penyebutan jawab syarat untuk maka itu maksudnya jawab syarat. Jadi jika berdiri si Zaid maka aku pukul, kan seperti itu paham. Jadi dia masih butuh jawab dari seperti itu disebut jawab syaratnya. Jika berdiri si Zaid maka aku pukul. Kemudian dia tidak mengatakan maka aku pukul, cuman dia mengatakan jika berdiri si Zaid, kemudian dia pergi. Nomor sakun nih Pak. Kalau sama kulu minum misalnya ini maka tidak disebut masing-masing dari dua misal itu, maksudnya gulam Zaid sama inkoma Zaidun kalaman sebagai kalam indah nuhati menurut ulama nahwu. Wa qauluhu, dan perkataannya musannif. Jadi ketika ada kata-kata qauluhu, perkataan musannif maksudnya pengarang jurmiyah itu kan lepas jurmiyah kan al kalamu huwal lafzul murakkabu bil wad'i. Jadi wa qauluhu, dan perkataan musannif maksudnya si jurmiyah. Berarti Muhammad bin Muhammad Daud As-Sanhaji. Muhammad bin Daud As-Sanhaji. Bil wad'i dengan lapas wado. Fasarahu ba'duhum bil qasdi. Mentafsirkan masalah lapas wado sebagian ulama bil qasdi, aku harus sengaja. Jadi harus kita mengatakan harus koma Zaidun. Tapi kalau seandainya tidak disengaja maka tidak dikatakan wado. Berarti kalau tidak dikatakan wado berarti tidak dikatakan kalam. Terus fakhor jagol maksudi, maka terkecuali yang tidak disengaja. Kakalamin naimi, seperti berbicara orang tidur. Kamu berbicara tapi kau tidur, kebetulan teksnya fasih juga berbahasa Arab, maka tidak disebut kalam kalau dibahas nahwu ini. Terus wasahi, orang yang lalai, dia orang yang tidak jelas lah tiba-tiba dia berbahasa Arab, maka tidak dikatakan dia kalam karena tidak sengaja dia kan. Falau sama kalaman ibnu Hatim, maka tidak disebut kalam menurut ulama nahwu. Wa ba'duhum, sebagian mereka fasaru mentafsirinya wado tersebut bil wadi dengan wado al arabi, harus berbahasa Arab. Memang dia sengaja tapi dia berbahasa Arab, maka dia dikatakan wado. Jadi harus dengan bahasa Arab juga. Koma Zaidun qaimun, berarti sudah disengaja dan bahasa Arab juga. Fakharaja kalamul ajami, maka terkecuali kalam ajam. Ajam itu selain bahasa Arab, berarti seperti kita ini kan orang ajam ini. Ajam Indonesia, Malaysia, Timur Tengah maksudnya apa namanya? Maksudnya orang-orang yang tidak bahasa Arab lah istilahnya. Kan Turki, seperti Turki, wal barbari dan barbar. Berarti longat lah itu. Longat kurba. Barbar. Fala yusama barbari dua lagi sih. Fala yusama kalaman, maka disebutlah kalam inda nuhati menurut ulama nahwu karena dia tidak bahasa Arab. Misalnya majata ma'afil quyudul arba'atu qoma zain wa zainun qaimun, dan misal yang telah terkumpul kaitan-kaitan yang empat, berarti yang apa tadi? Kalam murakkabun fil wado,
kan 4 itu kan, koma zaidun wa zaidun qaim. Fal misal awalu, maka misal yang pertama fi'il wa fa'ilun kan fi'il fa'il. Terus wasani mubtada mukhabarun, mubtada dan khobar. Jadi zaidun qaimun mubtada khobar. Wa kullu minal misalaini, dan masing-masing dari dua misal tersebut labzun murakkabun mufidun bil wad'i. Maka dua misal ini koma zaidun dan zaidun qaimun, maka disebutlah ini lapas murakkab mufid wado. Lapas murakkab mufid wado. Terus fahuwa kalamun, maka jadilah ini kalam, sempurnalah dia menjadi kalam. Jadi wa qasamu salah satu ismun fil harfun, dan pembahagian kalam ada 3 isim dan fiil dan huruf, yakni anna ajaza al kalami lati yataqaffu minha salah satu aqsamin, ya maksudnya ini bahwa bagian dari kalam yang tersusun di situ 3 pembahagian. Jadi kalam itu ada 3 pembahagian. Al awalu, yang pertama, apa dia yang pertama? Al isim wa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Isim ialah kalimat yang menunjukkan atas makna pada dirinya, walam takotarin bizaman wad'an, dan tidak berbarengan, berkaitan dengan masa yang peletakan. Jadi ketika dikatakan dia zaitun, jadi tidak ada masa telah lalu, tidak ada masa akan datang, dan tidak ada masa sekarang. Itu maksudnya walam takotarin bizamanin wad'an. Kazaidun seperti Zaid, wa ana dan ana, wa hadza dan hadza. Dari ini saya tadi tidak ada, ya cuman menerangkan dirinya saja, Zaidun Khalidun, ya cuman seperti itu. Terus al-asan yang kedua al fi'lu, fi'il itu karena isim fi'il huruf. Al fi'lu wa huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qatarnat bizaman wad'an. Ialah kalimat yang menunjukkan atas makna pada dirinya, wa qatarnat berkaitan, berbarengan, bizam dan dengan masa hantaran, biasa diartikan orang, atau letakan kan wadu'a wad'an, letakkan. Jadi kalau dia fi'il harus ada masanya, itu maksudnya singkatnya. Betul. Fa indalat tilkal kalimatul, maka jika menunjukkan kalimat itu ala zamanin madin, atas masa yang telah lalu, fahyal fi'lul madi, maka disebutlah fi'il madi. Nang koma telah berdiri, berarti koma fi'il madi karena ada masa yang telah lalu. Wa indalat ala zaman yang tamilul halu wal istiqbalu, dan jika menunjukkan atas masa yang terkandung sekarang dan akan datang, fahyal fi'lul mudhari, maka itulah fi'il mudhari. Berarti fi'il itu maknanya masanya ada 3, ada telah lalu, ada sekarang, ada masa akan datang. Titik. Nahu yakumu, contoh yakumu, berarti yakumu bisa kita mengartikan dia masa sekarang, yakumu bisa kita memaknakan dia masa akan mendatang. Wa indalat ala talabi syai'in, dan jika menunjukkan atas tuntutan sesuatu fil mustaqbali, pada masa akan datang, fahiya fi'lul amr, maka disebutlah fi'il amr. Jadi cuma fokus masa akan datang, berarti fi'il amr itu berdirilah. Kan kamu belum berdiri, tapi ketika saya disuruh berdirilah, kan pasti kamu akan, itu maksudnya. Titik. Nah, hukum berdiri. Asal isu yang ketiga al harfu, hurufnya ini harfu. Wahwada kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha, ialah kalimat yang menunjukkan atas makna pada selainnya, tidak pergi ke isim, tidak pergi ke fi'il. Titik. Nahu contoh ila, kepada, wahal apakah, walam dan tidak, itu maksudnya. Jadi huruf seperti itulah dia, tidak pergi ke isim, tidak pergi ke fi'il. Wa qauluhu, dan perkataannya, berarti perkataan musannif, yaitu pengarang kitab Jurmiyah, ja'a li maknan, datang, huruf itu ada arti, yakni dengan makna tersebut, anal harfa, maksudnya ada bahwa huruf layakunu lahu, tidak terjadi baginya, dakhala masuk fi ta'lifil kalami, pada susunan kalam. Jadi bisa huruf ini tidak dikategorikan bagian daripada kalam. Kalam itu kan isim fi'il huruf, bisa juga huruf ini tidak masuk dari kategori kalam, illa kecuali idza kana lahu maknan, harus ada arti. Berarti kalau tidak ada artinya maka tidak dikategorikan huruf yang pembahasannya kalam. Kahal, seperti hal ada maknanya, walam ada maknanya, hal apakah, walam artinya tidak. Fa inna hal, maka sesungguhnya lapas hal maknanya
al istifhamu istifham ada pertanyaan, walam dan lam maknanya an-nafyu menafikan, berarti menidakkan, tidaklah. Fa illam yakul lahu maknan, maka jika tidak ada baginya huruf itu makna, la yadakhulu fi tarkibil kalami, maka tidak masuk huruf pada susunan kalam, ka huruful mabani, seperti huruf mabani nahu zai. Jadi nah huruf bijai itu disebutlah huruf mabani, zaidun waya uhu dan yanya, luhu dan dannya. Jadi lapas zaidun huruf bijai lah. Fa inna kullan minha, maka masing-masing dari situ harfun mabaniun adalah huruf yang tetap, la harfa maknan, tidak ada huruf yang bermakna. Maksudnya huruf bijai itu tidak ada makna. Tapi lebih cocok ini kita barisi harfu mabaniun, harfun mabaniun la harfu maknan. Jadi atop kepada fal ismu yu'rafu bil khafdi, maka isim dikenal dengan ikrab khafat, wa tanwin dan tanwin, wa dukhul alif wal lam dan masuk alif lam, wa hurufil khafdi dan huruf khafat, yakni maksudnya annal isma, bahwa isim yatamayazu membedakan anil fi'li dari fi'il, wal harfi dan huruf. Jadi ketika dia masuk pertanda isim berarti dia tidak fi'il dan tidak huruf. Terus bil khafdi dengan ikrab khafat. Nah, maratu bi zaidin. Zaidin kan ikrabnya khafat. Berarti dia bertanda isim. Terus wa gulamu zaidin. Zaidin kan ikrabnya khafat. Nah, itu maksudnya. Berarti zaidin lah bertanda isim itu khafat. Fa zaidin, maka lapas zaidin al majruru bil ba'i, dijarkan dengan ba. Wa gulamu ismun, dan lapas gulam itu adalah isim li ujul khafdi, untuk adanya khafat. Jadi terjadinya zaidin khafat karena faktor ada gulamu yang status mudhof. Berarti yang kita maksud bertanda khafatnya itu adalah mudhofun ilaih. Betul. Terus mana lagi? Wat tanwini, dan adanya tanwin dulu sudah dia mudhofun ilaih dan ada tanwin, berarti isim lah itu kan. Nahu wat tanwini, dan tanwin maksudnya wat tanwin nahu zaidun lapas zaidun, atau warajulun dan lapas rajulun, fa zaidun warajulun dan lapas zaidun dan rajulun, kullun minhuma, masing-masing dari keduanya ismun adalah isim di wujud tanwin, adanya tanwin fihi pada lapas zaidun atau rajulun. Wat tanwin titik, wat tanwinu sakinatun, tanwin ialah yang berbaris sukun, tulhikul akhirah, yang menghubungkan sukun itu kepada yang lain, lafzon secara lapas, la khoton tidak secara tulisan. Maksudnya zaidun itu sedikit diapakan kan seperti ini. Jadi ada sebenarnya nun di situ, nun yang berbaris sukun, tapi dia dilapaskan tapi tidak ditulis. Nah, zaidun dia dilapaskan tapi ditulis tidak ada. Maksudnya itulah disebut sutradara. Ada di situ, menjadi jayanya apapun film itu faktornya sutradara. Ya berperilakulah seperti sutradara. Walaupun orang yang terkenal, walaupun kita yang buat yang terkenal, tetap sabar. Terus pembahasannya lagi pergi ke wadukhulul alif wal lam. Wadukhulil alif wal lam atau daripada bil khaf kita. Terus wadukhulil alif wal lam dan masuk alif lam. Mana lagi? Anahu ar-rajulu, lapas ar-rajul, wal gulamu, lapas gulam, wa kullu minhuma, dan masing-masing dari keduanya ismun adalah isim lidukhuli al alaihima, karena masuk al atas keduanya. Ar-rajulu al gulamu jadi isim karena masuk alif lam. Wa hurufil khafdi, dan huruf khafat, maksudnya masuk huruf khafat. Nah, maratu bi zaidin, jadi ya wa rajulin, maksudnya asalnya ini bi rajulin wa bi bi zaidin wa bi rajulin, itu maksudnya itu. Jadi dibuang apanya kan,
huruf khofanya karena menjadi atap itu kan sama itu lam yakum wa yaqud. Itu maksudnya. Bi Zaidin wa rajulin. Fakullun minhuma masing-masing dari keduanya Zaidin sama rajulin ismun al isim lidukhuli harful khafdi karena masuk huruf khafat wahyal ba'u yaitu ba wa alaihima atas kedua maksudnya Zaidin wa rajulin. Tsumma dzakara jumlatan kemudian menyebutkan si musannif kepada jumlah min hurufil khafdi dari huruf khafat wa faqala. Jadi disebutkan kan cuma satu aja contoh di situ dikatakan mukhtasar kan. Ini jumlah masalah huruf khafat itu mana adanya wahya min wa ila. Nahu sirtu minal basrati yang kita maksud basrati menjadi isim karena masuk min ilal kupati kepada kupah. Jadi biasanya seperti ini orang ngajar. Jadi min itu diterangkannya maknanya apa, ilai pun maknanya apa. Yang penting kita terangkan bagi pemula tadi al basrati isim disebabkan masuk huruf khafat yaitu min. Dan kau karena min itu ada maknanya. Ada min ba'diyah, minta bain maksudnya minta bain. Masih banyak lagi ada 9 atau 7 mana min. Ini kau terangkan karena itu diterangkan di kitab Kawakib sama kitab Ibnu Aqil. Kan sudah tinggi. Jadi makanya lama jadi ngajinya Mukhtasar Jiddan itu. Ilal kupati kepada ilal kupah. Kupah jadi isim karena masuk ila. Fakul min basrati maka masing-masing dari basra wal kupati dan lapas kupah ismun al isim lidukhuli min ala kan karena masuk min wa ala maksudnya wa alal awali atas yang pertama. Jadi masuklah lapas min kepada yang lapas yang pertama itu al basrati. Terus wa ila ala tsani dan ila atas yang kedua maksudnya al kufati yang kedua. Terus wa annahu ramaitu sahma anil qausi fal qausi maka lapas qaus ismun al isim didukhuli an alaihi. Jadi lapas al qausi itu menjadi isim karena masuk an wa ala nahu raqibtu alal farasi al farasi fal farasi maka farasi ismun al isim lidukhuli ala alaihi karena masuk ala atas si faras. Wa finahu al-ma'u fil kuzi fal kuzi maka lapas kuzi ismul isim lidukhuli fi alaihi karena masuk fa fi pada al-kuzi. Warubba nahu rubba rajulin karimin laqituhu farajul lapas rajulin ismul isim lidukhuli rubba alaihi atas rajulin. Wal ba'i dan ba huruful khafdi wa hiya ba wal ba'u nahu maratu bi zaidin fa zaidin ismun ada isim lidukhuli ba alaihi wal kaf nahu zaidun kal badari fal badari ismun lidukhuli kafi alaihi walamu nahu al malu li zaidin fa zaidin ismun lidukhuli lami alaihi. Terus huruful khafdi wa hurufil khafdi qasami wahya min jumlati hurufil khafdi dan itu jumlah dari khafat. Jadi setelah huruf qasam pasti khafat itu maksudnya itu. Makanya ada juga orang kalau ayah ahlan saya ngaji khofat itu isim itu khofat tanwin alif lam terus huruf khofat. Jadi pertanda isim itu cuma 4 karena qasam itu bagian daripada khofat maksudnya. Tapi pirangnya biasanya isim fiil huruf kok isim fiil huruf maksudnya khofat tanwin alif lam khofat huruf khofat sama huruf qasam. Ya, jadi setelah seperti itu referensi lah ditambah qasam. Terus wastu'milat fil qasami dan dipakai tadi huruf khofat itu pada qasam. Jadi disebut juga huruf khofat yang maksudnya sesudahnya pasti dikhofatkan wayal ba'u wa wal ba'u wa ta nahu wallahi. Jadi Allah kan khofat dia maksudnya kan. Jadi dia isim karena masuk waw qasam wa billahi wa tallahi. Jadi Allah dibahas khobat kan jadinya dia kan dikhobatkan dia. Falabzul jalalati maka lapas labzul jalalah ismul isim maksudnya lapas Allah didukhuli hurufil qasami alaihi karena masuk di situ huruf qasam. Wal fi'lu sekarang fi'l wal fi'lu yurabu bi qad wasima sabata idza sakinati yakni annal fi'la bahwa fi'il yatamayyazu lil ismi wal harfi berbeda dari isim dan huruf. Jadi ketika dia fi'il berarti tidak isim dan tidak fi'il. Jadi dia masuk qad kepada sesuatu kalimat sesudah bidukhuli qad disebabkan masuk qad alaihi atas fi'il tersebut wa tadkhulu alal madi dan masuk qad kepada fi'il madi. Nahu qad qama zaidun
Jadi wa alal mudhari'i dan qad juga masuk kepada fi'il mudhari. Nahu qada yaqumu zaidun. Jadi yaqumu lah. Fakulu min koma wa yaqumu dan masing-masing dari lapas koma dan yaqumu fi'lun adalah fi'il dukhuli qad alaihi karena masuk di situ qad atas koma sama yaqumu titik. Terus wasini dan masuk sin, wasaupa dan masuk saupa, yakhtassoni terkhusus sin dan saupa bil mudhari'i dengan bil mudhari. Nah sayaqumu zaidun wa saufa yaqumu zaidun. Fayaqumu fil mudhari'un maka yaqumu al fil mudhari didukhuli sini wa saupa alaihi karena masuknya sin dan saupa atas yaqumu. Wa taitani sakinah tidak masuknya ta yang ta sakinah ta tanis ta menunjukkan perempuan sakinah bersukun. Takhtas terkhusus tatas tadi sakinah bil madi di fil madinahu qamat hindun. Jadi karena hindun muannas perempuan maka dibuatlah tau tanis karena tau tanis untuk perempuan. Faqoma maka lapas koma fi'lun fa'ilun fi'lun madin adalah fi'il madi lil huquqid da'i alaihi karena hubungan atasnya atas koma tersebut. Jadi wal harfu ma la yasluhu ma'hu dari semua la dari fi'li. Huruf ialah tidak cocok beserta huruf sesuatu tersebut tanda isim dan tidak tanda fi'il. Jadi jangan tidak masuk ke tanda isim dan tidak masuk kepada tanda fi'il. Yaknil harfa maksudnya misalnya mengatakan huruf yatamayyazu membedakan anil ismi wal fi'li, berbeda dari isim dan fi'il. Bi alla yaqbila dengan gambaran bahwa tidak menerima syai'an sesuatu min alamatil ismi dari tanda-tanda isim wala syai'an min alamatil fi'li dan tidak sesuatu dari tanda-tanda fi'il. Jadi ketika huruf tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fi'il, kahal seperti hal, jangan kau mengatakan halun, jangan kau mengatakan kodahan. Jadi wafi dan lapas fi, walam dan lapas lam, fa innaha maka sesungguhnya lapas hal sama fi sama lam la taqbilu syai'an tidak menerima itu sesuatu min dzalika dari demikian. Fa alamatuhu maka tandanya adamu qulubil alamatil lati lil ismi wal fi'li, tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il kepada huruf. Itu maksudnya. Jadi jangan kau mengatakan halun, jangan kau mengatakan kodahan. Qala al-allamatul hariri maka berkatalah Syekh al-alim al-allama al-hariri fi mulhatil i'rabi pada kitab mulhatil i'rab wal harfu ma laysa lahu alama faqis ala qawli takun allama dan huruf adalah sesuatu yang tidak ada tanda. Jadi huruf itu tidak ada tanda. Itu maksudnya tidak ada tanda isim, tidak ada tanda kepada fi'il. Fakis maka kiaskanlah ala qoli atas perkataanku takun maka jadilah anda alam. Jadi ada orang yang banyak itu amin. Jadi situ doa dia. Ai malai sallahu ala alamatun dan tidak ada sesuatu ala alamatun tanda wujud maujudatun yang ada. Bal alamatu adamiyatun naziru dzalika bahkan tandanya tiada yang dilihat demikian al-jim. Contoh lapas jim paling sepertinya tandanya wal lapas al-jimu wal kha'u dan lapas kha'u dan wal kha'u dan lapas kha. Fal jimu alamatuha maka jim ya seperti itu saja tandanya. Nuqtatun adalah titik min asfaliha dari bawahnya. Paling jim seperti aja tandanya. Jim titik kan di bawah. Terus ini apa ini? Jim apa jim ini? Tandanya ada titik. Ya paling seperti itu ada tanda-tandanya. Terus wal kha'u dan lapas kha alamatuha nuqtatun min alaha. Kha tandanya titik dari atas. Ini apa ini kha? Apa tandanya? Paling seperti itu aja kan. Terus wal hawalamatu adamu wujudi nuqtatin min asfaliha wa alaha. Ha itu tandanya tidak ada titik dari bawah atas. Jadi ha ini apa ini ha? Kok kamu mengatakan ha? Karena tidak ada titik di bawah dan tidak ada titik di atas. Itulah. Di paling seperti itu aja. Huruf itu tanda-tandanya kan. Allah Subhanahu wa taala. Istirahat. Break. Nah, ini kacik tadi ya. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, betul. Bab al-i'rabi, bab masalah i'rab.
Al-i'rab wa taghyiru awakhir kalim min ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzun atau taqdirun. I'rab ialah perubahan di akhir-akhir kalimat karena berbeda amil-amil yang masuk atas kalimat, atas kalim maksudnya. Lafzun ada secara lafaz atau takdir ada atau secara takdir. Jadi nanti perubahan di akhir-akhir kalimat itu di sininya dia kan di akhir-akhir kalimat. Jadi kau bisa dun, kau bisa dan, kau bisa menjadi din, kau menjadi man, kau bisa menjadi mun, kau bisa menjadi man, kau bisa menjadi min, itu berbeda-beda. Kau bisa seperti itu karena ada amil sebelumnya kan, ada amil sebelumnya. Ada nanti secara lafaz perubahannya, ada secara takdir betul. Baik di fi'il madi, baik di isim, baik di fi'il. Yakni andal yang roba, yakni bahwa i'rab huwa taghyiru ahwali awakhiril kalimi, perubahan keadaan akhir-akhir kalimat bisababi dukhulil awamilil mukhtalifati, disebabkan masuknya amil-amil yang berbeda. Jadi karena masuk koma zaidun, masuk roa itu zaidan, masuk min atau bi zaidin. Terus nah wadzalika nahu zaidun, dan demikian itu kita contohnya zaidun, lafaz zaid. Jadi lafaz zaid masih seperti ini, masih belum kita bisa mengatakan zaidun, belum kita bisa mengatakan zaidan, belum bisa kita mengatakan zaidun karena belum ada amil. Fa innahu qabala dukhulil awamili, maka sesungguhnya lafaz zaid sebelum masuk amil-amil mauqufun, masih terhenti, laisa mu'raban, tidak di-i'rab, wala mabanian, tidak mabani, wala marfu'an, tidak di-i'rabkan, wala wairuhu, dan tidak selainnya. Jadi tidak selainnya maksudnya tidak nasab, tidak khofatkan. Jadi ketika belum ada di sini amil lafaz zaid, kita hilangkan komanya dulu. Jadi lafaz zaid ya masih bingung kita mengatakan dia apa maksudnya. Faidah dakhala 'alail amil, apabila masuk atasnya lafaz zaid itu al-amil, fa in kana yatlubu rafa, maka jika ada menuntut rafa, rufi maka dirofa'kanlah. Jadi ketika butuh rafa amil itu maka harus dirofa'kan lafaz zaid itu tersebut. Nah, ja'a zaidun. Jadi ja'a butuh rafa, maka zaidun harus dirofa'kan. Fa innahu fi'lun, maka lafaz jaa itu kan fi'il, dulu fa'ilan membutuhkan fa'il, wal fa'ilu marfu'un, dan fa'il itu dirofa'kan, fayakunu zaidun, maka jadilah lafaz zaidun marfu'un dirofa'kan bi jaa dengan amil jaa ala annahu fa'ilu, atas bahwasanya fa'ilnya. Jadi lafaz zaid adalah fa'il daripada jaa sehingga zaidun dirofa'kan. Wa in kana al-amilu yatlubun nasba, dan jika ada amil yang menuntut yang nasab musibah maka dinasabkan ma ba'dahu setelahnya. Nahu ra'aitu zaidan. Ya. Fa inna ra'aitu, maka sesungguhnya lafaz ra'aitu fi'lun adalah fi'il, wa ta'u dan tahnya fa'iluhu fa'ilnya, betul. Wa zaidan maf'uluhu, dan zaidan maf'ul bihnya. Jadi wal maf'ulu mansubun, dan maf'ul bih dinasabkan. Betul. Wa in kana turbul jar, dan jika ada amil menuntut jar, jurra maka dijarkan ma ba'dahu apa sesudahnya. Nahu al-ba'u, contoh kita buat ba. Fi nahwi, pada contoh marartu bi zaidin. Fa zaidin, maka lafaz zaidin majarun bil ba'i, dijarkan dengan ba. Fatagirul akhiri, maka berubah pada akhir, dirab inda rofa ila nasbin, kepada nasab, au jarin kepada atau jar. Jadi ketika masuk tadi jaa zaidun, kemudian ketika roa itu zaidan, ketika bi maka zaidun berubah lagi karena disebabkan amil yang masuk kepada lafaz zaidul. Huwal i'rab, itu disebut i'rab karena sudah berbeda amil-amil masuk kepada lafaz zaid. Wa sababu dukhul awamili, dan sebabnya masuknya amil-amil. Jadi zaidun, zaidan, zaidin itu sudah berubah disebabkan amil-amilnya itu berbeda yang masuk, ada yang jaa, ada roa itu, ada bitul. Wa qauluhu, dan perkataan musannif yaitu Syekh Jurmiyah Muhammad bin Daud As-Sunaji, lafzun atau takdirun, ada i'rab itu secara lafaz atau secara takdir, yakni bihi, maksudnya di situ annal akhirah, bahwa akhirnya itu yataghayyaru, berubah lafzun secara lafaz kama roa itu sebagaimana engkau melihatnya fil amsilati mazkurati, pada kisah-kisah yang telah disebutkan. Jadi wa ma zaidun kan jelas, roa itu zaidan jelas, min bi zaidin kan jelas. Ini maksudnya misal-misalnya telah disebutkan. Al takdirun, ada secara takdir, kalau secara lafaz sudah disebutkan, ini secara takdir. Kama fil ismil ladzi akhiruhu alifun, sebagaimana pada isimnya itu akhirnya, pada isim yang akhirnya alifun, ada alif. Nahu al-fata, lafaz al-fata. Nah, jadi lafaz al-fata, al-fata. Jadi nanti dijawab atau di apa namanya,
di mutamimah. Jadi yang model seperti ini di sini disebut alif karena sebelumnya berbaris fathah. Jadi itu nanti disebut nanti isim maksur kan, isim maksur nanti di bawah di mutamimahnya. Au yaun atau ya al-qadi, nah jadi kalau samanya mereka sama-sama seperti ini kan, tapi sebelumnya berkasrah maka ini ya, kalau sebelumnya kalau ininya sebelumnya terus patah maka baru seperti itu disebut alif ya kan. Betul. Terus mana tadi? Fa'innal alifal layyinata, maka sesungguhnya alif layyinah yata'adzaru tahrikuha, uzur membarisinya, fayuqaddaru fiha, maka ditakdirkan di situ al-i'rabu li ta'adzuri, i'rab karena uzur. Jadi alif layyinah disebutlah di lapas al-fatah ini disebut alif layyinah karena nanti di mutamimah disebut alif apa? Lazimah. Ada nanti alif lazimah, ada nanti ya lazimah nanti di mutamimah nanti diterangkan itu betul. Tapi ketika ada alif layyinah itu uzur dia disebut. Nahu ja'al patah, contoh ja'al patah, fal patah fa'ilun, maka lapas patah itu di tarkibnya fa'il kan, karena ja'a ketika itu ropa marfu diropakan binomatin muqaddaratin dengan dhamma yang ditakdirkan atau diperkirakan alal alif di atas alif, munia min zuhuriha, tercegah dari menzuhirkannya at-ta'adzub disebutkan uzur. Waraitul patah, fal patah maf'ulun bihi, lapas al patah maf'ulun bihi mansubun nasab bagi patah muqaddaratin dengan patah yang ditakdirkan alal alif di atas alif, munia min zuhuriha at-ta'adzub tercegah dari menzuhirkannya disebutkan uzur. Wa maratu bil patah, fal patah majarun, lapas al patah majarun bil wa dijarkan dengan ba jika sarati muqaddaratin dengan kasrah yang diperkirakan alal alifi atas alif, munia min zuhuriha at-ta'adzub tercegah dari menzuhirkannya disebutkan uzur. Nahu ja'al qadis, seperti itu. Jadi kita buat contoh al-patah tadi nanti al-qadi. Jadi ketika masuk ja'a patah, ro'aitul patah, terus bil patah, kita buatkan bil patah. Jadi kalau apa itu ini ada kita buatkan ja'al patah, ro'aitul patah, bil patah. Jadi sama-sama patah dan tapi ketika diasalkan batayu, bataya, batayi. Tapi ketika alif layyin di sini maka disebutkan alasannya uzur. Terus nahu ja'al qadi fal qadi, sekarang qadi berarti ya di situ ya, ja'al qadi fal qadi, maka lapas qadi fa'ilun fa'il marfu'un diropakan bidomatin muqaddaratin dengan dhamma yang diperkirakan al-ya atas ya, munia min zuhriya as-saqalu tercegah dari menjelaskannya menampakkannya as-saqalu sebakar berat. Kalau nanti alif uzur, kalau ya berat. Umaratu bil qadi fal qadi majarun, maka lapas qadi dijarkan bil ba dengan ba bikas roti muqaddaratin dengan kasrah yang diperkirakan atau tadi kan alal ayat sayamun yang menzuriha asal qadi tercegah dari menjelaskannya menampakkannya asal qadi sulkam berat titik. Wa amma fi halatin nasbi, jadi ketika lapas al qadi kita ganti sekarang qadian. Ja'al qadi terus qadi. Jadi seperti itu. Tapi ketika diasalkan qadi. Jadi sudah kalinya. Jadi terus sekarang wa amma fi halatin nasbi, karena tadi kan yang ya ini cuma diterangkan ropa sama jar atau khobar. Wa amma fi halatin nasbi, maka dan adapun pada ketika nasab patah itu maka dijelaskan patahnya alal ya atas ya di khifat ini serta dengan nahu ro'aitul qadiya. Jadi ketika nanti masuk ro'a itu, jadi lapas qadiya yang itu dia harus dizahirkan, harus kita baca ro'aitul qadiya khusus yang saja ya kan, harus kita baca jelas seperti berarti dia pergi ikrab zahir beratnya kan kalau ketika nasab. Betul.
nahu ra'aitul qodiya fal qodiya maka lapas qodiya maf'ulun bihi takimnya mansubun dinasabkan bi fathah zahir dengan fathah yang zahir. Fal farqu bainama akhiruhu alifun aw yaun, maka pembeda antara yang akhirnya alif atau ya, annama akhiruhu bahwa akhirnya itu alif ya ta'adzaru uzur izharu i'rabihi, menampakkan i'rabnya raf'an secara rafa, wa nasban secara nasab, wa zarat dan secara zahar. Jadi ketika patah, ketika alif atau alif layyinah tadi itu, ketika rafa nasab sama khabat atau jar itu tetap seperti itu. Jahul patah, ra'aibul patah, bil patah. Betul. Wa ma akhiruhu yaun, dan apa ya, dan sesuatu yang akhirnya itu ya la yata'adzuru tidak untuk, walakinahu akan tetapinya dia yastazqulu berat rofan wa jarron, rofa dan jar. Jadi ketika jadi ketika rofa sama jar aja dia berat, ja'al qadi bil qadi. Itu aja dia permasalahannya. Tapi ketika nasab lapas al-qadi tidak dipermasalahkan. Dia waqasamu dan pembagiannya arba'atun 4. Rabu munas nukhum jasmu rofa nasab rofa jasm itu ikrab itu, yakni an aqsamal ikrabi, yakni bahwa pembagian ikrab arba'atun ada 4. Rafun pertama rofa nahu yadribu zaidun, wanas yadribu zaidun yang kita maksud di situ ya, yang kita maksud di situ baik fiilnya baik isimnya kan, yadribu zaidun, berarti di fiil rofa, di isimnya pun juga rofa. Terus itu yang pertama, wanas pun dan nasab lan adriba amron, lan adriba amron. Nah, jadi di fiilnya nasab, di isimnya juga nasab. Betul. Wa khabdun dan khabat maratu bi zaidin, jadi bi zaidin kan ada masalah karena isim, karena fiil tidak masuk khabat. Wa jazmun dan jazam nahu lam adrib zaidan, jadi lam adrib, la jazam itu adrib zaidan. Terus fazaidun fil awali, maka lapas zaid yang pertama ini tadi yadribu zaidun itu yang pertama, marfu'un bi yadribu dirofakan dengan lapas yadribu, ala annahu fa'ilu atas bahwasanya zaid itu fa'ilnya, wa adriba dan lapas adriba, berarti ini tadi kan adriba itu maksudnya itu. Wa adriba fisani dan adriba, lapas adriba pada yang kedua, fi'lun mudhari'un mansubun, fi'il mudhari' yang dinasabkan ya adriba. Terus bilan dengan lapas lan, karena lan itu kan termasuk amil nasab. Terus wa amron dan lapas amron mansubun bi adriba, lapas amron dinasabkan disebabkan ada adriba, ala annahu maf'ul, ada jawabannya itu maf'ul bina. Jadi adriba itu amron itu nasab disebabkan ada adriba itu sebagai amilnya. Betul. Wa zaidin fitani dan lapas zaid pada yang kedua majarun dijarkan bil ba disebabkan ba, jadi inilah zaidin. Terus wa adrib dan lapas adrib firobihi pada yang keempat fil mudhari'un majazun bilam, ada bil mudhari disebabkan disebabkan lam, jadi adrib disebabkan ada lam, itu ambil dalam. Terus walan dan lan yang ini kita terangkan dulu. Walan tusamma harfan nafin wa nasbin wastiqbal, ini secara makna saja. Menginginkan cipta ulama itu ya, harap dimaklumi ulama akhir zaman. Jadi lan itu namanya harfun nafin wa nasbin wastiqbal, itu namanya. Jadi ketika ditanya lan itu harfun nasbin wa nasbin wastiqbal, li'annaha tanfal fi'la, karena bahwasanya menafikan fi'il. Jadi ketika kita artikan lan adriba tidak memukul aku, nah itu maksudnya. Terus wanas watan sibu dan menasabkan, jadi kan menasabkan dia, nah, sudah menafikan tidak, kemudian dia juga tugasnya menasabkan. Betul. Terus wayasiru mustaqbalan dan terjadi juga masa akan datang, tidak akan memukul aku, berarti akan kan masa akan datang. Betul. Walam, sekarang kita bahas lam maknanya. Lam itu sama harfan nafin wa jazmin wa qalbin. Lam namanya huruf nafi dan menjazamkan dan qalb. Jadi diartikan belum kan menafikan kan? Belum.
memukul. Terus menjazamkan, atrib kan menjazamkan dia. Wa qalbin, dan menukar, maksudnya ditukarnya yang asalnya fi'il mudhari itu masa akan mendatang kan itu kan menjadi masa yang telah lampau, tukar. Jadi kita artikan lam atrib belum memukul. Nah, itu maksudnya. Jadi itu sekedar mana nanti di Al-Manul Khamsah di Abtabul Abad akan banyak lebar diterangkan lagi itu. Jadi watajzimu dan menjazamkan, betul. Li'annaha tanfal fi'la, menafikan fi'il, karena lam itu menafikan fi'il. Watajzimu dan menjazamkan fi'il atrib. Wataqlibu dan menukar maknanya fayasiru madi, menjadi madi. Jadi yang mananya fi'il mudhari itu masa akan mendatang, maka menjadi masa madi belum. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazma fi iqrab itu rofa nasab khof iqrab isim rofa nasab khofan wal jazma fi tidak ada jazam. Yani anal asma'a binyamnya bahwa isim yudkhilu harfu masuk isim ar-rafu masuk rofa kepada isim nahu ja'zaidun wa nasbu masuk juga isim nasab nahu ra'aitu zaidan wal khafdu masuk juga khobar kepada isim Umar bin Zaid wala yudkhulu hal jazm, dan tidak masuk isim kepada jazam atau jazam tidak memasuki kepada isim. Wala fa'il dzarqor menjadi karob wa nasb wal jazm, dan untuk ikrab fi'il dan demikian roba nasab jazam. Berarti ikrab fi'il cuma 3 roba nasab jazam, wala khubdu fi'il tidak ada khobar untuk fi'il, yakni annal af'ala, maksudnya bahwa fi'il yudkhilu harfu memasukkan fi'il kepada fi'il roba. Jadi roba masuk kepada fi'il nahu yadribu. Yadribu itu tadi kan yadribu. Wan nasb masuk juga nasab nahu lan adriba itu tadi. Wal jazmu dan masuk juga jazam nahu lan adribu. Jadi wala yudkhilu hal khobar, dan tidak masuk khobar kepada fi'il. Farrafu wan nasbu, dan maka roba dan nasab yashtariku fihi mal ism wal fi'il. Roba nasab itu masuk isim, masuk ke isim, masuk ke fi'il kan itu kan maksudnya. Wa yahtassul ismu bil khabdi, tapi kalau ikrab khobar khusus kepada isim, tidak masuk kepada fi'il, betul. Wal fi'lu bil jazmi, dan fi'il dikhususkan ikrab jazam, tidak masuk kepada isim. Allah subhanahu wa ta'ala